Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Di video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 SMA dengan judul Menghitung perubahan entalpi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Mari kita simak video berikut ini. Untuk menghitung perubahan entalpi atau delta H ini ada dua cara. Yang pertama bisa dengan perhitungan, yang kedua bisa dengan percobaan di laboratorium. Jika menggunakan perhitungan, ini bisa berdasarkan kepada yang pertama data perubahan entalpi pembentukan standar atau data HF, yang kedua bisa menggunakan hukum Hess, dan yang ketiga bisa menggunakan energi ikatan. Sedangkan untuk menghitung delta H yang berdasarkan pada percobaan di laboratorium, ini kita biasa menggunakan alat yang disebut dengan kalorimeter. Di video kali ini khusus membahas menghitung delta H itu berdasarkan kepada data perubahan entalpi pembentukan standar. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Untuk menghitung jumlah delta H, jika data delta HF-nya diketahui, bisa digunakan rumus sebagai berikut. Delta H sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF reaktan, atau delta H sama dengan jumlah delta HF kanan dikurang jumlah delta HF kiri. Jadi rumus ini sama, cuman hanya untuk menjelaskan bahwa produk itu berada di kanan dalam persamaan reaksi, sedangkan reaktan itu berada di kiri dalam persamaan reaksi. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui harga delta HF untuk C3H8 itu sebesar negatif 104 kJ per mol, delta HF untuk CO2 sebesar negatif 394 kJ per mol, dan delta HF untuk H2O sebesar negatif 286 kJ per mol. Yang ditanyakan tentukanlah delta H untuk reaksi pembakaran C3H8 jika persamaan reaksinya sebagai berikut. C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Jadi dari soal ini, selain harga delta HF-nya sudah diketahui, persamaan reaksinya juga sudah dibuat dan setara. Namun jika di dalam soal nanti persamaan reaksinya belum ada, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu dan harus disetarakan. Karena setiap koefisien ini sangat mempengaruhi dari harga delta H yang akan kita cari. Sekarang karena persamaan reaksi sudah ada dan sudah setara, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Delta H sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF reaktan. Jadi sebagai produk di sini adalah 3CO2 ditambah 4H2O, dan sebagai reaktan adalah C3H8 ditambah 5O2. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya. Jadi 3 ini adalah koefisien dari CO2 produk dikali dengan harga delta HF-nya ditambah dengan 4 koefisien dari H2O dikalikan dengan delta HF-nya dikurang. Jadi reaktan di sini adalah C3H8, koefisiennya 1, jadi tak perlu kita buat, langsung kita masukkan aja data delta HF-nya ditambah dengan 5 koefisien dari O2 dikali dengan delta HF O2. Setelah itu baru kita masukkan setiap data delta HF-nya. Jadi di sini 3 dikali dengan data delta HFCO2 itu sebesar negatif 394 ditambah 4 dikali harga delta HFH2O sebesar negatif 286 dikurangi. Di sini data delta HF dari C3 adalah negatif 104 ditambah 5 dikali 0. Kenapa 0? Karena O2 ini adalah unsur bebas. Jadi unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri atau berikatan sejenis seperti O2, N2, Cl2. Jika dalam soal tidak diketahui, maka kita harus tahu bahwa delta HF untuk unsur bebas itu sama dengan 0. Ya, jadi perlu diingat. Jadi di sini delta HF untuk O2 adalah 0. Sekarang kita jumlahkan. Hasil kali dari 3 dikali negatif 394 sebesar negatif 1182. Kita tambahkan dengan hasil kali 4 dikali negatif 286 sebesar negatif 1144. Karena ini negatif, ketemu negatif hasilnya adalah positif, diturunkan harganya 104
ditambah 5 dikali 0 hasilnya 0, tak perlu dibuat ya. Sekarang kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 2222 kJ per mol. Inilah cara menghitung harga delta H jika delta HF-nya diketahui. Perhatikan contoh soal berikut. Entalpi pembakaran dari asetilena adalah sebesar negatif 1300 kJ. Jika entalpi pembentukan dari CO2 dan H2O berturut-turut adalah sebesar negatif 395 dan negatif 285 kJ, maka entalpi pembentukan dari asetilena C2H2 adalah, maka cara menjawabnya, yang pertama kita harus buat dulu persamaan reaksi dari pembakaran asetilena. Asetilena ini rumusnya adalah C2H2. Jadi kita buat di sini C2H2 dibakar, itu artinya ditambahkan dengan oksigen atau O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Setelah dapat persamaan reaksinya, baru kita setarakan. C di kiri ada 2, C di kanan 1, maka kita buat koefisiennya menjadi 2. Kemudian H di kiri ada 2, H di kanan ada 2, berarti sudah setara. Sekarang yang belum setara adalah O. Jadi O di kanan ini ada 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. Sekarang di kirinya ada 2, jadi untuk mencapai 5 harus kita kalikan dengan 5/2. Jika reaksi sudah setara, tinggal memasukkan harga delta H-nya, karena dalam soal harga delta H hanya diketahui sebesar negatif 1300 kJ. Setelah dapat persamaan reaksi setara, langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu delta H sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF reaktan. Sekarang yang sebagai produk adalah 2CO2 ditambah H2O, tinggal dimasukkan. Koefisien dari CO2 adalah 2 dikali delta HF-nya ditambah koefisien dari H2O ini 1 dikali dengan harga delta HF-nya. Kemudian dikurang reaktan. Jadi sebagai reaktan adalah C2H2 ditambah 5/2O2. Jadi kena koefisiennya 1, langsung aja kita kalikan dengan harga delta HF-nya ditambah dengan 5/2. Jadi di sini kita tambahkan 5/2 dikali delta HF dari O2. Setelah itu dimasukkan angkanya. Delta H-nya adalah sebesar negatif 1300. Sama dengan 2 dikali harga delta HF untuk CO2, itu sebesar negatif 395, ditambah harga dari delta HF H2O sebesar negatif 285, dikurang delta HF untuk C2H2. Ini yang ditanyakan. Ditambah dengan 5/2 dikali 0. Ingat, oksigen adalah unsur bebas, maka harga delta HF-nya adalah 0. Mari kita lanjutkan. Kita turunkan negatif 1300 sama dengan 2 dikali negatif 395 sebesar negatif 790 ditambah negatif 285 dikurang harga delta HF dari C2H2. Maka hasilnya adalah hasil jumlah antara negatif 790 ditambah negatif 285 sebesar negatif 1075 dikurang dengan delta HF dari C2H2. Maka delta HF C2H2 bisa dicari, maka sama dengan negatif 1075. Ini kita turunkan ke bawah karena di sini tanda negatif, kita pindahkan ke kanan menjadi positif 1300, sehingga ketika jumlahkan hasilnya adalah sebesar positif 225 kJ. Oke, sampai di sini sudah mengerti ya. Yang perlu diingat dalam menghitung delta H ini, yang pertama yang harus diperhatikan adalah persamaan reaksinya. Yang kedua, reaksinya harus setara. Dan yang ketiga, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk menguji kepahaman Ananda semua, silakan kerjakan latihan soal berikut. Diketahui data entalpi pembentukan standar dari C4H10 sebesar negatif 125 kJ per mol. Data dari delta HF untuk CO2 sebesar negatif 393 kJ per mol. Data HF untuk H2O sebesar negatif 242 kJ per mol.
Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi untuk reaksi dari C4H10 ditambah 13/2O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 5H2O. Jadi ini adalah latihan soalnya, silahkan kerjakan di rumah. Jika sudah bisa menyelesaikannya, silahkan buat jawabannya di kolom komentar. Baik, sekianlah video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Anda semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.